Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, nikmat al-iman wal Islam tentu saja, dan juga nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih anugerahkan kepada kita sampai hari ini, yang dengan waktu ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Dan ini nikmat yang banyak diimpikan dan dicita-citakan oleh banyak orang, namun Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menetapkan sebaliknya. Berapa banyak orang-orang yang cinta dan sangat berharap berjumpa dengan bulan Ramadan, namun karena hikmah Allah Subhanahu wa taala yang mendalam, dia tidak mendapatinya. Maka tatkala kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali memasuki bulan Ramadan, maka ini menjadi ajang pembuktian kita kepada Allah taala akan kesyukuran kita. Siapa yang ingin dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya, maka hendaknya dia mensyukuri Ramadan yang ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Karena itulah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan sirru ziyadah adalah asyukur. Rahasia kalau seorang ingin mendapatkan pertambahan nikmat adalah dengan bersyukur. Maka nikmat apapun yang kita ingin minta kepada Allah ta'ala tambahan, caranya bukan dikejar-kejar, caranya bukan diburu-buru, tapi caranya dengan disyukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmat yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini merupakan hari pertama kita di bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita salah satu amalan yang mulia di hari pembuka Ramadan ini, dengan duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, duduk di masjid ini untuk sama-sama mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita harapkan ini bisa menjadi pembuka yang baik ya untuk bulan Ramadan tahun ini, agar kita bisa memaksimalkan hari-hari dan malam-malam dalam bulan Ramadan selanjutnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul yang materi yang akan kami sampaikan dan diamanahkan kepada kami dari panitia adalah berkenaan dengan hukum atau berkenaan dengan qiyamul lail, berkenaan dengan salat lail, baik yang berhubungan dengan fadail, fadilahnya, keutamaannya, ataukah yang berkenaan dengan hukum-hukumnya. Ya, qadarullah, ini waktu sudah lewat 15 menit ya dari jadwal. Saya usahakan semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan materi, karena sebenarnya materi memang sudah disusun pas untuk 1 jam lebih, 1 jam setengah lah ya. Qadarullah kelihatannya kurang, tapi nanti kita lihat, mudah-mudahan kita bisa merampungkan semua pembahasan yang sudah kita atur atau sudah kita susun
tanpa ada kekurangan yang berarti. Iya. Pembahasan kita pada sore hari ini berkenaan dengan salat lail. Berkenaan dengan salat lail, baik yang berkenaan dengan fadilahnya, keutamaannya, maupun yang berkenaan dengan hukum-hukumnya. Sebelum kita masuk membahas tentang keutamaan dan hukum-hukum salat lail, butuh diketahui bahwasanya salat lail, kalimat salatul lail ini adalah susunan kalimat yang terdiri dari mudhaf-mudhafun ilaih, di mana sesuatu disandarkan kepada waktunya, sama seperti salat duha, salat yang dikerjakan di waktu duha, salat subuh, salat yang dikerjakan di waktu subuh, sama seperti salat lail. Salat lail adalah salat yang dikerjakan di waktu lail, malam. Walaupun nanti kita akan terangkan bahwasanya yang dimaksud dengan salat lail adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya. Sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya. Nah, ini yang butuh didudukkan terlebih dahulu, karena mungkin sudah sering terdengar di telinga kita beberapa istilah untuk nama-nama sholat yang banyak orang mungkin berpikir itu berbeda, padahal mungkin hampir sama lah, walaupun tidak sama persis. Kadang kita mendengarkan istilah sholat lail, kadang kita mendengarkan istilah sholat tahajud, ya, atau sholat tarawih, kemudian ada sholat witir, ya. Ini semua nama-nama sholat yang penamaannya berbeda, tapi secara umum itu diitlaqkan untuk hal yang sama, di mana dari semua nama-nama sholat ini, sholat lail, sholat tahajud, sholat tarawih, dan sholat witir, yang paling umum, nama yang paling umum adalah sholat lail. Karena sholat lail adalah sholat, semua sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya. Maka sholat apa saja yang kita kerjakan setelah sholat isya, maka dia masuk dalam penamaan umum sholat lail. Kalau sholat sunnah itu kita kerjakan setelah tidur, itu namanya sholat tahajud. Ya, dari kata al-hujud. Al-hujud artinya naum. Tahajud artinya meninggalkan hujud, meninggalkan tidur. Karena orang sudah tidur kemudian dia tinggalkan. Maka sholat tahajud adalah sholat lail yang dikerjakan sebelum tidur. Sholat lail yang dikerjakan setelah tidur. Kalau ada orang tidak tidur langsung sholat habis isya, itu namanya sholat lail, tapi nggak dinamakan sholat tahajud secara penamaan. Kemudian sholat tarawih itu sholat lail juga, cuman sholat tarawih yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan, tapi dengan cara tertentu. Ada cara spesifik yang diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana kita akan terangkan nanti. Ada perbedaan sedikit antara sholat lail dengan sholat tarawih, tapi secara umum sholat tarawih itu juga bisa dinamakan sebagai sholat lail, karena dia sholat yang dikerjakan setelah sholat isya. Demikian pula sholat witir. Sholat witir adalah sholat lail yang rakaatnya ganjil. Sholat lail yang rakaatnya ganjil. Jadi sholat witir juga adalah sholat lail, cuman dia rakaatnya ganjil. Nah, maka ini butuh dipahami terlebih dahulu, ya, istilah-istilah ini. Jadi ketika kita mengatakan tema pembahasan kita adalah sholat lail, keutamaan dan hukum-hukumnya, maka itu mencakup sholat tahajud, ya. Sholat tahajud dengan sholat lail sama, bedanya cuman setelah tidur saja. Adapun dari tata caranya, hukum-hukumnya sama semuanya. Yang memiliki sedikit perbedaan tata cara adalah sholat tarawih. Sholat tarawih punya perbedaan cara dengan sholat lail. Ada juga perbedaan hukum dalam beberapa keadaan. Kemudian sholat witir juga berbeda cara pelaksanaannya dengan sholat lail secara umum. Walaupun dari sisi penamaan juga masuk dalam kategori sholat lail. Karena sekali lagi sholat lail adalah semua sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya. Maka di sini insyaallah taala pembahasan mengenai sholat lail ini kita akan bagi menjadi 3 pembahasan utama. Pembahasan yang pertama adalah tentang keutamaan dan hukum-hukum sholat lail secara umum. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah keutamaan dan kaifiat ataupun hukum-hukum sholat tarawih secara khusus. Dan yang ketiga adalah keutamaan dan hukum-hukum sholat witir secara khusus. Nah, ini 3 pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini insyaallah taala. Kita mulai dengan pembahasan sholat lail, kemudian sholat tarawih, dan yang terakhir sholat al-witir.
Yang pertama berkenaan dengan salatul lail. Kita sudah sebutkan bahwa salatul lail ini mencakup salat tahajud, salat tarawih dan salat witir. Karena itulah semua dalil-dalil tentang keutamaan salat lail itu juga menunjukkan keutamaan salat tarawih dan salat witir. Karena ini lebih umum. Semua dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan salat lail, maka itu juga dalil yang menunjukkan keutamaan salat tarawih dan salat witir. Walaupun nanti salat tarawih punya tambahan keutamaan tersendiri, salat witir juga punya tambahan keutamaan tersendiri. Tapi secara umum, semua dalil-dalil tentang keutamaan salat lail itu mencakup di dalamnya salat tarawih, salat tahajud dan juga salat witir. Nah, pembahasan pertama berkenaan dengan salat lail, ada beberapa poin yang kita akan bahas di sini. Dan untuk memudahkan pembahasan, saya akan menyebutkan pembahasan kita dalam bentuk pointer-pointer, poin-poin saja biar lebih teratur dan lebih mudah difahami insyaallah taala. Dalam pembahasan salat lail ada beberapa pointer yang akan kita bahas. Poin yang pertama adalah tentang fadlu qiyamil lail, keutamaan salat lail. Salat lail tersebut dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pada banyak tempat disebutkan keutamaan-keutamaannya dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Al-Qur'an, di antara keutamaan salat lail, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surah As-Sajdah ayat 16 dan 17. Sebelumnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taalaan pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun Islam. Menjawab dengan rukun Islam. Tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah sampai wa tahujjul bait. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair." Inginkah kutunjukkan kepadamu wahai Mu'adz tentang pintu-pintu kebaikan? Kata para ulama, yang dimaksud dengan pintu-pintu kebaikan di sini adalah amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-saumu junnah." Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'a kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dan yang terakhir, salatul rajuli fi jawfil lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya seseorang di tengah malam. Ini di antara pintu-pintu kebaikan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surah As-Sajdah ayat 16-17 yang kita sebutkan tadi. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Perut mereka jauh dari pembaringan mereka, yakni mereka menjauhi tempat tidur mereka. Mereka mengerjakan salat, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan takut dan berharap. Takut akan siksaan dan berharap akan surga. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Apa pahala untuk orang yang salat lail? Apa pahala orang-orang yang meninggalkan tempat tidurnya kemudian dia salat dan berdoa kepada Allah Ta'ala? Pahalanya disebutkan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui kenikmatan surga yang disembunyikan darinya. Maka ayat ini tegas menunjukkan bahwasanya balasan bagi orang-orang yang menegakkan salatul lail, qiyamul lail adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman dalam surah Az-Zariyat ayat 16 sampai 17 disebutkan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka ini sangat sedikit tidurnya di malam hari, yakni dikarenakan salat beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa bil ashari hum yastaghfirun,
dan di waktu sahur mereka beristighfar. Di waktu sahur mereka beristighfar. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini. Kata Al-Hasan Al-Basri bahwa mereka ini kabadul lail, mereka ini mengalahkan malam, yakni mereka menundukkan malam hari dengan cara tidak tidur, yakni sedikit tidurnya di malam hari dan kebanyakan mereka beribadah kepada Allah Ta'ala di malam hari tersebut. Kemudian mereka mengerjakan salat ila sahar wa maddus salata ila sahar, mereka mengerjakan salat sampai masuknya waktu sahur. Thumma jalasu fid du'ai wal istikanati wal istighfar, setelah mereka selesai salat mereka duduk kemudian mereka duduk berdoa kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beberapa ayat tentang salat lail yang disebut dalam Al-Qur'anul Karim. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama? Ini pertanyaan retoris, ya, istifham ingkari, pertanyaan yang tidak butuh dijawab karena jawabannya sudah jelas. Apakah sama wahai Muhammad? Ya, ini jawabannya tidak sama, jelas tidak sama. Ya. Apakah sama wahai Muhammad antara orang yang berdiri, ya, menghabiskan malamnya dalam keadaan sujud dan berdiri karena mereka mengharapkan atau takut akan siksaan akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Ta'ala? Apakah sama antara orang seperti itu dengan orang yang tidak seperti itu? Jawabannya jelas, nggak sama. Tidak sama antara orang yang salat lail dengan orang yang tidak salat lail, tidak sama derajatnya. Allah Ta'ala yang menekankan itu. Maka orang yang salat lail lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang tidak salat lail. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ya, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh? Jawabannya juga jelas tidak sama. Maka sebagaimana kalian tahu bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh, orang berilmu lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang jahil, maka demikian pula kalian seharusnya tahu bahwa orang yang salat lail itu tidak sama dengan orang yang tidak salat lail. Bahwa derajat orang yang salat lail lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak salat lail. Itu jelas. Ya. Maka tidak ada seorang pun yang boleh meremehkan salat lail kemudian mengatakan sama saja dengan orang yang tidak salat lail. Enggak sama. Allah Ta'ala yang menyatakan itu. Enggak sama antara orang yang salat lail dengan orang yang tidak salat lail. Kemudian dikatakan innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa memahami perbedaan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu hanyalah orang yang punya lub, yang punya hati. Maka demikian pula orang yang bisa memahami baiknya orang yang tahajud dengan orang yang tidak tahajud, lebih baiknya orang yang salat lail dibandingkan yang tidak, yang bisa memahami hanyalah orang-orang yang memiliki albab, ulul albab juga. Maka kalau seorang belum menyadari, belum mengetahui sepenuhnya bahwa orang yang salat lail lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak salat lail, berarti dia belum memiliki lub yang baik, belum termasuk ulul albab. Nah, ini 3 ayat dari Al-Quran sebagai wakil dari ayat-ayat Al-Quran yang lain, dan tentunya sangat banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang salat lail. Adapun dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa keutamaan salat lail, iya. Yang pertama, bahwasanya salat lail ini merupakan salah satu wujud kesyukuran terbesar atau salah satu wujud terbesar seorang dalam mewujudkan kesyukurannya. Kita bisa mewujudkan kesyukuran dengan banyak hal, bersedekah, puasa, ya, dan seterusnya dari amal-amal soleh. Tapi di antara bentuk kesyukuran terbesar atau di antara bentuk perwujudan kesyukuran yang terbesar adalah dengan mengerjakan salat lail. Karena itulah kisahnya masyhur, saya kira sudah sering kita dengarkan dalam hadis yang sahih, ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW salat lail hatta tatafattara qadamahu, sampai pecah-pecah kaki beliau. Tentunya pecah-pecah kaki beliau itu bukan
dari pas Isya belum pecah-pecah langsung pas subuh pecah-pecah, enggak tentunya. Ya, orang kan kalau berdiri juga selama itu tidak akan langsung pecah-pecah. Maksudnya di sini pecah-pecah kaki beliau karena tiap malam beliau lakukan itu. Bukan dari Isya tidak pecah sampai subuh langsung pecah karena saking lamanya berdiri, enggak seperti itu. Jelas ya? Tapi maksudnya beliau berulang mengerjakan itu sampai yang tadinya kaki beliau tidak pecah-pecah menjadi pecah karena lamanya berdiri. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Kenapa Anda memaksakan diri seperti ini? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal telah diampuni semua dosa-dosamu ya yang telah berlalu dan yang akan datang. Maka di sini Aisyah radhiyallahu taala anha memahami konsep ibadah itu karena kita punya dosa. Ya, kalau kita itu beribadah karena kita punya dosa. Pemahamannya Aisyah radhiyallahu anha berarti kalau kurang dosa seharusnya ibadahnya juga tidak perlu terlalu serius. Apalagi Nabi SAW tidak ada dosanya. Pemahaman seperti ini tidak salah. Ya, bahwa kita diantara alasan kita beribadah karena kita punya dosa, betul. Pemahaman seperti ini tidak salah dan Nabi SAW tidak menyalahkan pemahaman Aisyah radhiyallahu anha. Hanya saja beliau mengabarkan suatu hakikat yang lebih jelas dibandingkan itu. Ya. Mengabarkan bahwa tujuan utama dari ibadah bukan sekedar untuk menggugurkan dosa. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Kalau memang dosa-dosa saya sudah memang betul semua dosa-dosa saya telah diampuni, yang dulu dan yang akan datang, maka bukankah itu justru menjadi alasan kuat bagi saya untuk memaksakan diri ibadah seperti ini? Yani kalian tidak seperti ini ibadahnya, wajar kalian tidak diampuni dosa-dosa kalian. Saya dapatkan nikmat yang tidak diperoleh oleh siapapun di umat ini. Saya diampuni semua dosa-dosa saya. Maka otomatis nikmat yang saya dapatkan adalah nikmat yang paling besar, mengalahkan nikmat yang kalian dapat. Maka secara otomatis kesyukuran saya harus lebih besar dibandingkan kalian, karena semua dosa-dosa saya terampuni. Ini nikmat yang luar biasa yang harus saya syukuri dengan kesyukuran yang lebih serius dibandingkan kalian, karena kalian tidak diampuni dosa-dosa kalian. Jelas sampai sini? Nah, maka salat lail diantara keutamaannya adalah salah satu wujud kesyukuran terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara keutamaan salat lail yang tersebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa salatul lail merupakan sebab masuk surga dan diangkatnya derajat. Sudah kita sebutkan tadi dalam surah As-Sajdah bahwa salat lail merupakan sebab masuk surga. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahmi, salatlah di malam hari ketika manusia tidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Kalian akan masuk surga dengan selamat tanpa tersentuh api neraka. Karena ada juga orang yang masuk surga tapi singgah dulu ke neraka, walaupun akhir-akhirnya masuk ke surga. Tapi kalau kalian ingin masuk surga dengan selamat tanpa tersentuh api neraka, lazimi amalan-amalan ini. Sebarkan salam, berikan makan, sambung silaturahmi, sholat di malam hari ketika orang-orang tidur. Niscaya kamu akan masuk surga dalam keadaan tidak tersentuh api neraka. Nah, kemudian diantara keutamaan yang lain adalah bahwa sholat lail merupakan sebab terampuninya dosa-dosa dan dia merupakan ciri khas karakteristik orang-orang soleh kapan dan dimanapun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Umamah Al-Bahili riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus sholihin qablakum." Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalian mengerjakan salat lail karena itu merupakan da'bu. Da'bu itu ciri khas, karakteristik orang-orang soleh sebelum kalian. Maka tidak peduli sebesar apapun amalan kalian, sebesar apapun kalau amalan wajib kan jelas, amalan wajib harus dikerjakan. Kita berbicara mengenai amalan sunnah.
Maka tidak peduli seberapa banyak pun amalan sunnah yang kamu kerjakan, tapi kalau kamu meninggalkan sholat lail, kamu tidak akan menjadi orang soleh. Itu harga mati. Sholat lail merupakan harga mati untuk meraih kesolehan. Nabi SAW mengatakan, fa innahu da'bus solihina min qablikum. Sholat lail merupakan apa? Kebiasaannya, sifatnya, karakteristiknya orang-orang soleh sebelum kalian. Maka siapa yang ingin tergolong menjadi orang-orang soleh tapi tidak sholat lail, mimpi. Ya. Gak usah berangan-angan menjadi orang yang soleh kalau kamu melalaikan dan meninggalkan sholat lail. Nabi SAW tegas mengatakan ini, bahwa sholat lail merupakan da'bus solihina qablakum wa qurbatun ila rabbikum, merupakan pendekatan diri kepada Tuhan kalian, mukaffiratun lisayyi'at, menggugurkan dosa-dosa kalian, wa manhatun anil ism, dan melarang, ya, mencegah kalian dari dosa-dosa, mencegah kalian dari dosa-dosa. Nah, maka ini jelas bahwasanya orang yang mengerjakan sholat lail diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicegah dia dari perbuatan keji dan mungkar di siang harinya, dan dia akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Karena itulah dalam hadis yang lain, dari hadis, ya, yang sahih diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang salat lail cukup membaca 10 ayat saja, 5 ayat rakaat pertama, 5 ayat rakaat kedua, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak akan dituliskan ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Selesai. Ya. Siapa yang salat di malam hari dengan membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan ditulis ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayah kutiba minal qanitin. Siapa yang salat lail dengan membaca 100 ayat, terserah 100 ayat dalam 2 rakaat, 100 ayat dalam 4 rakaat, ya, satu malam dia membaca 100 ayat, maka dia akan dituliskan ke dalam golongan orang-orang yang qanitin, orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Digolongkan sebagai orang yang taat, sudah dicap dia sebagai orang yang taat kalau tiap malam dia membaca 100 ayat. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Dan siapa yang salat dengan 1000 ayat, membaca 1000 ayat dalam satu malam, maka dia digolongkan termasuk orang-orang yang muqantarin, yakni orang-orang yang mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka ini ada opsi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal 10 ayat. Salat laillah kamu walaupun 10 ayat. Jangan tinggalkan salat lail. Karena kapan kamu meninggalkan salat lail, maka kamu dihitung sebagai golongan orang-orang yang lalai. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang yang tidur dari Isya sampai subuh tidak salat lail. Salat Isya berjamaah. Salat Isya berjamaah, subuh berjamaah, tapi tidak ada salat lail di antaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka rajulun bala syaitanu fi udhuni. Itu orang dikencingi setan telinganya. Ya, teguran keras. Ya, bagi orang-orang yang meninggalkan salat lail dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pernah beliau bermimpi. Beliau berada dalam surga, kemudian beliau melihat ada sapu tangan begitu terbang, beliau kejar. Ya. Beliau kejar dalam surga, lompat dari tingkatan ini ke tingkatan ini. Keesokan harinya beliau cerita kepada saudarinya, ya, Hafsah bintu Umar bin Khattab, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hafsah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi saudaranya. Ya. Tentang mimpi saudaranya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail atau law kana shallal lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang adalah Abdullah seandainya dia salat malam. Ya. Yani itu pahala yang kamu dapatkan dalam mimpimu dalam surga, itu kamu dapatkan kalau kamu salat malam. Maka sebaik-baik rajul adalah Abdullah seandainya dia salat malam. Dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma pernah beliau mengerjakan salat malam. Beliau mengerjakan salat malam rutin. Kemudian suatu ketika beliau tinggalkan, mungkin karena kesibukan atau hal-hal lain, ya. Beliau akhirnya berhenti kebiasaan salat lainnya. Ya. Atau afwan, saya ulangi, ada sebagian orang di zaman Nabi SAW yang punya kebiasaan salat lail. Kemudian dia berhenti. Kemudian dia berhenti melakukan kebiasaan salat lailnya. Nah, suatu malam Abdullah bin Umar pernah bermimpi berada di dalam neraka.
ketakutan yang luar biasa. Bangun-bangun dia ceritakan kepada saudarinya, saudarinya cerita kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi saudaranya. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abdullah ibnu Umar. Kata beliau, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumu minal laili fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si itu tuh. Dia tadinya punya kebiasaan salat lail, sekarang dia tinggalkan. Ya, yani hati-hati seperti itu. Karena itulah para ulama mengatakan dimakruhkan orang yang sudah mempunyai kebiasaan salat lail kemudian dia tinggalkan. Maka kita yang sudah punya kebiasaan salat tarawih di malam Ramadan, jangan keluar Ramadan langsung ditinggalkan. Ini perbuatan yang tidak layak. Ya. Ini perbuatan yang tidak layak. Nabi SAW mengingatkan, jangan seperti si fulan, dia sudah punya kebiasaan tapi kemudian ditinggalkan. Maka dimakruhkan seorang yang punya kebiasaan baik, apakah begitu berupa puasa sunnah ataukah berupa bacaan Quran tiap sholat, kebiasaan baik apapun yang dilakukan oleh seorang, dimakruhkan bagi dia untuk meninggalkannya. Termasuk di dalamnya apa? Sholatul lail. Baik, ini beberapa keutamaan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, di sini ada poin yang penting yang butuh kita sebutkan berkenaan dengan sebab-sebab yang bisa membantu seorang salat lail. Oke lah, kita sudah mengetahui keutamaan salat lail, Al-Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelumnya kita tambahkan sedikit dengan ucapan para ulama tentang salat lail. Ya, disebutkan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Kata Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, lam ajid syai'an minal ibadah asyadda minas salati fi jawfil lail. Kata beliau rahimahullahu taala, saya tidak mendapati satupun ibadah sunnah yang lebih berat dikerjakan dibandingkan salat di tengah malam. Ya. Ini menunjukkan untuk salat lail ini memang butuh mujahadah, butuh kesungguhan dan keseriusan untuk melawan dirinya, untuk melawan hawa nafsunya, untuk melawan syaitan, dan untuk melawan kemalasannya. Karena kalau orang sekali Al Hasan Al Basri saja berpendapat seperti itu, bahwa tidak ada satupun ibadah sunnah yang lebih berat dikerjakan kecuali sholat di tengah malam, ya, maka ini menjadi isyarat bagi kita bahwa memang sholat lail bukan perkara yang mudah. Mungkin sekali dua kali dia bisa kerjakan, tapi untuk continue di atasnya ini yang butuh butuh keseriusan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu taala an. Syaddad bin Aus radhiyallahu an pernah naik ke pembaringannya. Kemudian beliau bolak-balik, ya, hadap kanan hadap kiri, ya, nggak bisa tidur. Diperumpamakan seperti jagung yang ditaruh di atas pemanggangan, lompat-lompat. Saking nggak tenangnya tidurnya. Ya. Kemudian setelah itu dia bangun, ya, kemudian dia mengerjakan sholat, ya, dia mengerjakan sholat sampai subuh. Beliau menyebutkan alasannya, beliau mengatakan, Allahumma inna jahannama la tada'ani anam. Ya Allah, sesungguhnya mengingat jahannam membuat saya tidak bisa tidur. Sesungguhnya mengingat jahannam membuat saya tidak bisa tidur. Ya. Ini sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala. Demikian pula dari seorang tabi yang bernama Tawus rahimahullahu ta'ala, bahwa suatu ketika Tawus rahimahullah pernah tidur, tapi belum tidur, baru berbaring tempat tidurnya. Ya. Tiba-tiba karena memikirkan sesuatu langsung lompat dari tempat tidurnya. Dikatakan wasaba, dia lompat dari tempat tidurnya, langsung berdiri mengerjakan sholat sampai subuh. Ketika ditanya alasannya, beliau mengatakan, tayyara dzikru jahannama naumal abidin. Mengingat jahannam itu sudah menghilangkan ngantuknya orang-orang yang ahli ibadah. Mengingat jahannam itu menghilangkan ngantuknya orang-orang yang ahli ibadah. Nah, maka dari amalan para ulama ini, dan tentunya contohnya sangat banyak dari kalangan para ulama, sebagaimana yang kita katakan, salat lail itu adalah da'bus sholihin. Ya. Maka tidak boleh seorang berlindung di balik, saya kan kebiasaan saya puasa sunnah siang, malam-malam capek, nggak usah salat lail. Saya kan kalau malam saya pakai untuk menuntut ilmu, menghafal capek, ya sudahlah, nggak usah menuntut ilmu. Nggak usah sholat lail, capek menghafal, capek menulis, capek mengulang-ulang pelajaran, nggak usahlah saya sholat lail. Jangan berlindung di balik sebuah ibadah sunnah untuk kemudian
ya, menjadikan alasan bahwa saya tidak salat lail karena saya ini dan saya itu. Memang betul menuntut ilmu lebih utama dibandingkan salat sunnah, tapi tidak ada ulama yang menjadikan menuntut ilmu sebagai dalih untuk meninggalkan salat lail. Enggak ada. Memang betul bahwa menuntut ilmu lebih utama dibandingkan salat lail, tapi tidak ada ulama yang berdalih dengan ilmu untuk meninggalkan apa? Salat lail. Sebut para a'immah, para alim ulama, siapa? Dari kalangan baik dari kalangan muhaddisin maupun dari kalangan fuqaha. Kita baca biografinya kecuali disebutkan di dalamnya bahwa dia punya kebiasaan salat lail. Faqih, muhaddis. Ya. Maka semua ulama, mereka semua menyadari ini, bahwa mereka tidak akan tergolong ke dalam golongan orang-orang soleh, walaupun mereka pakar hadis, walaupun mereka pakar fikih, mereka tidak akan menjadi orang soleh sampai mereka mengerjakan salat lail. Ya. Karena itulah mereka tidak pernah menggunakan alasan itu untuk meninggalkan salat lail. Malah mereka menggunakan ilmu tersebut sebagai apa? Sebagai motivasi mereka untuk mengerjakan salat lail. Karena itulah penting bagi setiap muslim, ya, sebagai setiap muslim dan muslimah, apalagi seorang penuntut ilmu, penting bagi dia untuk betul-betul serius mengurusi dirinya ketika dia tidak salat lail. Ini masalah serius bagi seorang penuntut ilmu atau muslim secara umum. Ya. Jangan tinggalkan salat lail. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyebutkan dalam sebagian kitabnya tips atau cara seorang untuk bisa qiyamul lail. Sekarang saya sudah mau mengerjakan salat lail. Ya. Saya tahu keutamanya Quran, hadis dan ucapan para ulama as-salaf. Ya, para ulama terdahulu tentang masalah ini. Ya. Satu lagi ucapan, saya tidak bisa tinggalkan ini ucapan karena penting. Kata Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, Al-Fudail ibn Iyad mengatakan, "Idza lam taqdir ala qiyamil laili wa siyamin nahari fa'lam annaka mahrum qad kasurat khati'atuk." Kalau kamu tidak mampu untuk sholat malam dan tidak mampu untuk puasa sunnah di siang hari, yakni kamu tinggalkan puasa sunnah sepanjang tahun kamu cuma puasa Ramadan, ya, sepanjang tahun kamu cuma sholat tarwih, setelah itu tidak ada sholat lail yang lain, tidak ada puasa sunnah yang lain. Kalau kamu tinggalkan itu, maka ketahuilah kamu sedang diharamkan dari kebaikan. Kamu sedang diharamkan mendapatkan kebaikan. Wa qad kasurat khati'atuk. Itu berarti dosa-dosamu banyak. Ya, dosa-dosamu banyak yang menghalangi kamu dari puasa sunnah dan sholat lail. Dosa-dosamu telah menundukkan kamu, mengalahkan kamu sehingga kamu tidak sholat lail dan tidak puasa sunnah. Dan demikian keadaannya. Ya. Di antara sebagaimana kita akan sebutkan nanti dari kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwa di antara penyebab seorang diharamkan dari salat lail adalah banyaknya dosa. Banyaknya dosa. Nah, kata Sabit Al-Bunani rahimahullahu taala, la yusamma 'abidun abadan 'abida wa in kana fihi kullu khoslati khairin hatta takuna fihi hatanil khoslatan. Seorang ahli ibadah tidak dianggap sebagai ahli ibadah, ya, walaupun dia mengerjakan semua kebaikan-kebaikan yang sunnah-sunnah sampai dia menghimpun dua sifat ini, yaitu puasa sunnah dan sholat sunnah, yakni sholat lail. Nah, ini beberapa keterangan dari para ulama yang menunjukkan pentingnya sholat lail. Kemudian bagaimana kita bisa mewujudkan atau bagaimana kita bisa mengusahakan agar bisa rutin salat lail? Al-Ghazali rahimahullahu taala menyebutkan 8 sebab. Ada 8 sebab yang bisa membantu seorang untuk bisa komitmen dan kontinu dalam salat lail. 4 sebab yang bersifat zahir dan 4 sebab yang bersifat batin. 4 sebab yang bersifat zahir dan 4 sebab yang bersifat batin. Adapun 4 sebab yang bersifat zahir, yang pertama kata beliau, jangan banyak makan. Kapan banyak makan, kamu akan banyak minum. Kalau banyak minum, kamu akan ngantuk dan itu akan membuat kamu berat untuk salat lail. Ini yang pertama. Karena itulah tidak dianjurkan seorang itu, ya, bukan dikatakan tidak boleh makan sampai hilang lapar, enggak. Makan sampai hilang lapar iya, tapi sampai kenyang, ya, Nabi SAW bukan menjadi kebiasaan beliau makan sampai kenyang, tapi sampai hilang lapar beliau. Ya.
Maka yang pertama kata Al-Ghazali rahimahullah, jangan banyak makan, karena itu akan mengantarkan kamu ke akan gampang ngantuk, dan kalau sudah tidur susah bangunnya gara-gara banyak makan dan minum. Sebab yang kedua, jangan capek di siang hari. Jangan capek di siang hari dengan perbuatan amalan-amalan yang tidak berfaedah, amalan-amalan yang mubah tidak berdosa, tapi dia menghabiskan waktu mengerjakan itu akan membuat kamu lelah di malam harinya sehingga tidak bisa sholat lail. Kemudian yang ketiga adalah jangan meninggalkan tidur siang. Tidur siang ini termasuk sunnah Rasulullah SAW, di mana sebagaimana yang ma'ruf bahwa beliau itu selalu tidur siang sebelum zuhur, kecuali pada hari Jumat beliau tidur siangnya setelah Jumat. Adapun pada hari-hari biasa qailulah, tidur siangnya beliau tidur siangnya beliau sebelum zuhur. 6. Dalam hadis disebutkan qilu fa inna syaitana la taqilu. Tidur sianglah kalian karena setan tidak tidur siang. Tidur sianglah kalian karena setan tidak tidur siang. Yani menunjukkan anjuran seorang untuk tidur siang, untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diantara manfaat tidur siang adalah dia bisa sholat lail di malam harinya. Kemudian sebab yang keempat adalah jangan melakukan dosa di siang hari, karena kamu akan diharamkan sholat lail di malam hari. Jangan mengerjakan maksiat di siang hari, karena kamu akan diharamkan sholat lail di malam harinya. Ini yang kita katakan tadi. Baik, ini 4 sebab zahir. Jangan banyak makan, jangan capek dengan hal-hal yang mubah di siang hari, jangan tinggalkan tidur siang kalau memungkinkan, dan jangan mengerjakan dosa di siang hari karena kamu akan diharamkan dari sholat lail di malam harinya. Adapun sebab yang bersifat batin juga ada 4 sebab. Sebab yang pertama adalah membersihkan hati dari iri dan dengki kepada kaum muslimin. Membersihkan hati dari al-hiqdu wal hasad wal ghil, iri hati, cemburu kepada sesama kaum muslimin. Bersihkan hati dari hal-hal seperti itu. Apalagi yang namanya kesyirikan, itu jelas. Apalagi yang namanya kekafiran, itu jelas. Keyakinan-keyakinan yang melanggar syariat, itu jelas. Namun hal yang butuh digarisbawahi di sini adalah bersihkan hatimu dari kecemburuan, kedengkian, hasad kepada sesama kaum muslimin. Orang yang hasad hatinya itu menunjukkan hatinya rusak, dan hati yang rusak tidak bisa dimasuki oleh cahaya sholat lail. Dan kita sudah tahu betapa buruknya itu hasad. Hasad menjadi sebab utama terjadinya dosa pertama kali di alam semesta. Hasad yang membuat kebohongan, yang menjadi sebab kebohongan pertama kali muncul. Hasad yang menjadi sebab Nabi Adam dikeluarkan dari sorga. Hasad yang menjadi sebab putra Adam yang satu membunuh putra Adam yang lain. Hasad menjadi sebab Yahudi dan Nasrani tidak mau mengakui Rasulullah SAW. Ya kan? Hasad itu merupakan sumber semua musibah, sumber semua kejahatan dan kezaliman. Maka itu akan menghalangi seorang dari sholat lail. Kemudian yang kedua adalah mengisi hati dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala dan meminimkan angan-angan. Meminimkan angan-angan, yakni jangan terlalu panjang angan-angan, terlalu banyak rencana, terlalu banyak khayalan. Nanti kalau saya begini, saya akan begini, saya akan begitu. Amal itu angan-angan, beda dengan niat, beda dengan azam, tekad. Tekad itu adalah suatu rencana yang sudah akan dieksekusi. Beda dengan amal itu cita-cita, ngambang saja, punya rencana banyak. Kalau begini saya akan begini, kalau begini saya akan begitu. Nah, al-amal ini, angan-angan itu membuat hati menjadi lemah. Kata para ulama, di antara hal yang membuat hati itu menjadi lemah, bahkan sakit, adalah tulul amal, terlalu panjang angan-angan, terlalu banyak rencana. Maka ini juga akan menghalangi seorang dari sholat lail. Kemudian yang ketiga, mengetahui fadail, keutamaan sholat lail, dan ini bisa dibaca dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bahkan dalam ayat Al-Quran. Kalau seorang mengetahui fadilah sholat lail, tentunya dia akan termotivasi. Termotivasi. Karena beda
Beda ketika seorang mengerjakan suatu amalan karena dia tahu, oh ini sunnah ini, tapi dia tidak tahu apa pahalanya. Pokoknya dia tahunya itu sunnah, pahalanya saya nggak tahu. Beda dengan orang yang tahu pahalanya. Tentunya lebih diharapkan konsisten orang yang tahu pahalanya, karena landasannya jelas dia. Contoh misalnya, ada orang yang habis sholat 5 waktu baca ayat kursi. Kenapa? Itu termasuk zikir-zikir habis sholat, sunnah. Ya. Tentunya beda dengan orang yang mengetahui hadis Nabi SAW bahwa siapa yang mengerjakan atau siapa mangqara ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannata illa yamut. Siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir salat 5 waktu, maka tidak ada yang mencegah dia masuk surga kecuali mati. Beda antara orang yang tahu hadis ini dengan orang yang tidak tahu hadis ini. Keutamaan baca ayat kursi setelah salat adalah masuk surga. Ya. Maka demikian pula salat lail. Kalau sekedar dibiasakan ayo bangun salat lail tanpa dia tahu kenapa saya harus salat lail, saya tahunya cuman sunnah. Ya. Tapi kalau diberitahukan tentang fadail, keutamaan, ya, nasib baik yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mengerjakan salat lail di dunia maupun di akhirat, maka itu akan memotivasi dirinya untuk salat lail. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, sebab yang paling penting adalah menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan cinta kepada Allah taala di dalam diri. Baik. Ini keutamaan dalil-dalil tentang keutamaan salat lail. Wallahu taala a'lam bissawab.